Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa Akademi Telkom Jakarta? Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan online kali ini. Kita akan mempelajari tentang materi pertemuan ke-9, yaitu implementasi teknologi firewall. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang access control list, kemudian teknologi firewall, dan bagaimana menerapkan kebijakan firewall berbasis zona. Dalam access control list, mungkin beberapa mahasiswa juga sudah pernah mempelajari ya di mata kuliah Jarkom, bagaimana cara mengimplementasi access control list, yang di mana access control list ini adalah berisi tentang daftar kendali akses ya, yaitu kendali akses IP satu ke IP yang lain menuju IP yang lain, itu bisa di-allow, bisa di-deny. Kemudian nanti kita akan mempelajari ya bagaimana perintah-perintah atau komen-komen line interface yang bisa diterapkan pada ACL. Mungkin teknis-teknis ACL yang lain kalian harus kembali mereview lagi ya pertemuan di atau materi Jarkom agar kalian lebih mudah memahami bagaimana penerapan ACL untuk sisi keamanannya ya. Nanti kita akan mempelajari sintak di IP versi 4 dan IP versi 6 untuk mengurangi serangan pada jaringan. Nah, ini adalah contoh desain ACL ya, di mana pada gambar yang sebelah kiri PC1 itu tidak dapat mengakses video karena pada port R1-nya itu diblok untuk akses video. Jadi protokol untuk UDP ya, biasanya untuk yang video itu tidak diizinkan. Sedangkan untuk PC3 kita perhatikan di sini ada deny FTP dan deny web ya, berartinya dia tidak dapat mengakses web atau protokol port 80 ya, yaitu untuk akses internet HTTP. Kemudian FTP ya, menggunakan port FTP ini juga di-deny, jadi tidak dapat melakukan transfer file. Jadi inilah tujuan dari ACL ya. Jadi seleksi traffic atau seleksi traffic berdasarkan IP address ya. Nah, kalau kita perhatikan ya untuk IP address jadi nanti ada dua contoh ACL ya, yaitu menggunakan standar ACL standar dan ACL extended. Nah, untuk ACL standar ini bisa kita perhatikan di slide berikutnya. Itu bisa menggunakan perintah akses strip list, kemudian nama ACL-nya ya. Jadi kalau kita buat ACL list itu ada grupnya ya. Jadi ACL list, kemudian nama ACL-nya, kemudian apakah di permit ya, apakah di deny, kemudian IP address-nya itu yang untuk standar. IP address source-nya. Jadi perbedaan ACL standar dan extended itu, di ACL standar itu hanya menuliskan IP source-nya. Nah, sedangkan di extended itu ada IP source-nya dan IP destination atau tujuan. Makanya ACL standar ini banyak digunakan ya, aplikasinya itu dekat dari destination ya, lebih dekat dari destination. Jadi di tujuan itu yang di permit atau di blok ya. Jadi sumbernya tidak di blok ya, tapi setelah mencapai tujuan itu baru di blok atau di permit ya. Sedangkan kalau extended itu lebih luas penggunaan atributnya ya,
itu bisa diletakkan di mana saja, baik itu dekat dengan source atau maupun dekat dengan IP address atau sama-sama jauh, itu tidak ada masalah. Jadi lebih lengkap sintaknya. Ya. Bahkan operator portnya pun bisa didefinisikan. Nah, kemudian bagaimana cara memilih apakah itu menggunakan extended atau standar? Bisa menggunakan IP spasi access strip list spasi standar atau extended, ya. Kemudian nama ACL-nya. Ya, kemudian berikutnya, ya. Ini adalah contoh penerapan ACL, ya. Contoh sintaknya. Itu misalkan kita perhatikan yang di bagian R1 config, ya, pagar sintaknya IP access list standar, berarti dia memilih IP access list standar, ya, untuk grup ACL-nya namanya no_access. Ya, kemudian deny host, ya, berarti kita menambahkan sebuah statement, ya, statement deny, ya, berarti melarang host 192.168.11.10, ya. Jadi melarang host itu menuju ke tujuan, ya, kemudian permit any, ya, dari yang lain berarti boleh diizinkan, gitu, ya, hanya dari 192.168.11.10 saja yang tidak diperbolehkan. Kemudian exit, ya, kemudian interface-nya yang digunakan adalah misalnya G0/0, kemudian IP access strip group no access out, artinya itu saat dia keluar dari router itu yang dia tidak diperbolehkan, ya kan. Berarti dari misalnya ini kan konfigurasinya di router 1. Maka dari router 1 menuju IP 192.168.11.10 itu tidak diperbolehkan, ya. Kalian belajar mungkin lebih dipelajari lagi, ya, ACL-nya, ya. Biasanya itu kita berikan gambar seperti corong, ya. Seperti corong, ya. Sini mungkin tidak ada gambarnya, ya. Ya, kalau untuk informasi lengkapnya kalian bisa coba lihat di handbook yang sudah saya berikan, ya, ada di MS Team, ya. Silakan diakses. Kemudian kalau misalnya menggunakan ACL standard, ya, ini kita bisa contohkan seperti IP access list extended surfing. Berarti kita memilih access list-nya yang extended, kemudian grup ACL-nya adalah surfing. Artinya biasanya di grup surfing ini adalah daftar-daftar, terdiri dari daftar-daftar yang diizinkan atau yang diperbolehkan untuk surfing, gitu kan, atau untuk berselancar di internet. Nah, ini cuma penamaan saja, ya. Seperti tadi, ya, no access berarti nggak boleh akses sama sekali, ya. Nah, di dalam surfing ini apa saja isinya, ya, yaitu permit TCP 192.168.10.10, berarti diizinkan IP 192.168.10.0 itu untuk menggunakan protokol TCP, ya. Kemudian dia ada equal ke 80 port 80 itu berarti HTTP, ya kan. Nah, kalau 443 itu biasa kalau nggak salah email, ya. Jadi bisa melakukan akses email. 80 itu HTTP biasa, 443 itu HTTPS, ya. Kemudian exit, kemudian IP access list extended browsing. Nah, untuk yang browsing ini contohnya, ya, di permit TCP any 192.168.10.0. Berarti dia diperbolehkan untuk melakukan browsing menggunakan IP sumber, ya, 192.168.10.0. Kemudian interface yang digunakan adalah G0/0. Nah, panduannya, ya, bisa kalian lihat di step-step berikut, ya. Pertama adalah
create an ACL globally, berarti dia membuat sebuah pernyataan ACL dulu ya, secara lengkap ya. Pastikan setiap statement ya, akhir dari statement itu ada implicit deny atau deny any. Ini tujuannya apa? Mungkin ada yang beberapa IP yang tidak kita letakkan di dalam daftar akses atau ACL-nya, ya, maka sisanya itu bisa ditempatkan any, ya, itu di last statement-nya, ya, agar yang tersisa itu memang benar-benar ditolak semuanya, ya. Jadi itu untuk memastikan saja bahwa ada implicit statement deny any. Kemudian pembacaan ACL itu dari atas ke bawah, ya. Jadi dari daftar itu ada daftar 10, daftar 20, daftar 30 dan seterusnya. Maka yang diproses adalah 10 dulu. Jangan sampai meletakkan misalnya deny any di step yang pertama gitu ya. Maka step kedua, 3, 4 itu tidak akan berlaku ya, karena langsung sudah ditolak semuanya gitu. Jadi pastikan statement itu dari atas ke bawah. Kemudian ya, remember that only ACL is allowed per interface, ya, ada yang diizinkan per interface-nya, ada yang per protokolnya, ya. Kemudian remember that router generate packet are not filtered by outbound ACL. Jadi ya, di router itu tidak difilter di bagian outbound ACL-nya, di keluaran dari output dari routernya, ya. Maka setelah dia keluar dari router, data tersebut bisa liar, itu mau kemana saja itu bisa, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau kita mengirimkan data traffic, ya, itu semuanya yang kita send itu akan di broadcast ke seluruh IP atau menuju ke router manapun gitu ya. Nah, agar router itu menerima data yang memang kita spesifikkan, maka harus ada tujuannya, destination, ya. Nah, destination ini harus dipastikan juga melalui mana, mau router 1, mau router 2, ya, nggak sembarangan router. Jadi jangan sampai data yang sudah kita kirimkan itu jatuh kepada tangan yang tidak sah gitu ya. Jadi tujuan dari keamanan itu yang memastikan setelah keluar dari router itu data akan bisa ditangkap oleh siapapun. Nah, tempatkan standar ACL dekat dengan destination, dan tadi saya bilang, ya, karena dia prinsip dari ACL standar itu hanya mendefinisikan IP source-nya. Sedangkan di ACL itu boleh dimanapun, tapi yang terbaik itu dekat dari sumber, ya, itu menggunakan extended ACL. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di dalam ACL, ya, misalnya show access list, ya, di dalam access list dengan nomor, ya, jadi grup ACL-nya juga bisa kita gunakan nomor, ya. Tadi kan kalau tadi menggunakan kata, ya, no access, surfing, ya, dan lain-lain. Kalau ini menggunakan 101. Maka di dalam akses list 101 ini daftarnya apa aja? Ada 10, ya. Daftar yang pertama 10, ya. Memang penamaannya 10, 20, 30 gitu ya. Jadi 10 permit TCP any. Berarti dia memperbolehkan seluruh IP sumber menuju ke tujuan itu menggunakan protokol TCP. Begitu juga yang bawahnya permit UDP any, kemudian permit ICMP any, ya. Jadi memperbolehkan seluruh protokol yang terdaftar di dalam ACSS ini ke seluruh, baik dari maupun ke seluruh IP tujuan. Kemudian kalau kita mau menambahkan dari list yang sudah ada, ini mau ditambahkan, ya. Misalnya nambahkan nomor 5 saja, ya. Di IP access list extended 101
020. 020 ini artinya dihilangkan ya, nomor 20-nya dihilangkan. Jadi 0 tidak ada 20 ya. Maka setelah dihilangkan 20, kemudian memasukkan nomor 5 ya, 5 deny TCP ini equal telnet, dan nambah baru lagi ya, berubah ya, karena berubah tadi ya, 0-nya udah dihapus, 20 kita tambahkan deny UDP ini. Nah, itu cara mengedit SEL. Kemudian kalau kita mau tampilkan kembali ya show access list, maka dia akan muncul seperti ini ya. 5 tadi yang sudah kita tambahkan, 5 deny TCP ini equal telnet, dan 10 permit kan tidak dihapus ya, 10-nya tadi permit TCP any, kemudian 20-nya dihapus kan, 20-nya dihapus deny UDP any ya. Nah, ini adalah hasil dari editing. Nah, ini contoh kalau menambahkan lagi ya, menggunakan nomor urut ya, yaitu kita langsung lihat nih di bagian tengah ya. Jadi dia tambahkan ACL list standar 19 ya, nomor grup 19 untuk ACL-nya. Kemudian ini ditambahkan 25 ya, step yang ke-25 permit 172.22.1.1. Maka kalau setelah kita show access list, maka akan muncul 25 permit 172.2.1.1 setelah nomor 10 ya. Nah, ini juga maka dia akan membacanya 10, 25, 20 dulu ya, bukan 10, 20, 25 ya. Nah, ini harus pastikan jangan sampai 20 melangkahi 25 ya. Nah, ini jangan sampai, makanya harus penomorannya harus tepat ya. Nah, bagaimana melakukan mitigasi serangan menggunakan ACL? Ya, ini contohnya ada desain seperti ini ya. Jadi internet dihubungkan dari R1 ya, dan terhubung juga dengan salah satu user gitu ya. Ini contohnya user atau admin gitu ya. Nah, admin ini kalau cara pandangnya dia mungkin dari luar ya. Jadi dari internet IP 0000 itu di-deny ya. Jadi semua IP 00 itu dari internet di-deny. 10.000 itu juga di-deny juga ya. 172.16 juga di-deny, 192.168 di-deny, 224 di-deny, dan host 255.255.255.255 juga di-deny semua ya. Maka nggak semua IP yang bisa masuk ke dalam router 1 ya. Ini maka disebut dengan inbound on S0/0/0, berarti dia inbound berarti dia masuk ya, trafficnya masuk ke dalam router R1 ya melalui port S0/0/0. Nah, kalau di inbound pada G0/0 berarti dari sisi user nih ya, dia masuk ke router 1 inbound, maka bisa kita tuliskan access list 105 permit IP 162.168.1. Artinya user diizinkan untuk melakukan atau terdaftar akses listnya ya di 105 itu diizinkan untuk dari sumber 192.168.10 ke any. Jadi dia dapat berselancar ke internet ya. Jadi menuju keluar atau dari usernya dia, dari IP address-nya dia itu dapat mengakses keluar ya. Nah, kalau contoh lainnya kita perhatikan ya, ini akses list 180 ini ditambahkan permit UDP any host. Jadi
Kalau kita perhatikan ya, ini kan di dalam inbound on serial 0/0/0, berarti dia masuk ke serial interface 0/0/0. Ya, berarti kalau kita perhatikan di sini ya, berarti dari luar ya, dari internet dia masuk ke dalam router R1. Maka diizinkan ya, diizinkan UDP dari manapun menuju host 192.168.20.20. Ya, dia berarti dari manapun boleh mengakses DNS, SMTP, FTP, ya. Kemudian permit TCP host 205.5.5 yaitu dari ya user ini ya menuju ke host 10.0.0.0.1.1 menggunakan port 22. Berarti ini 22 itu kalau nggak salah SSH ya. Ya, dia bisa melakukan remote access ya ke 10.0.1.1. Berarti dia bisa masuk ke melakukan remote access ke router R1 ya. Mungkin dia seorang admin dari luar ya, mau akses routernya itu diizinkan. Kemudian ya daftar yang lain ya, ini bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Nah, kalau dia itu seorang hacker, nah ini yang berbahaya ya, karena di permit dari IP 200.5.5 ini di permit ke R1 ya. Mungkin dia kalau dia hacker langsung itu bisa mengakses konfigurasi R1 ya, login ke routernya langsung. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi kalau dia seorang admin, ini juga kalau diizinkan portnya dibuka seperti ini, dia bisa melakukan interception atau meet in the middle attack misalnya ya. Dia akan masuk ke IP-nya si user tadi ya, melakukan tapping ya di tengah-tengah, kemudian dia masuk ke port 10.0 ke IP address 10.0.1.1. Nah, kalau pada slide berikutnya ya, kalau dia itu menggunakan protokol SCMP, SCMP ini kan adalah sebuah protokol yang melakukan pengelolaan ya pada jaringan. Nah, dia akan mengirimkan pesan-pesan error. Nah, ini kan kalau di permit SCMP-nya, kemudian misalnya contohnya ya inbound on S0/0/0, berarti diizinkan untuk melakukan SCMP any ke any ya, seperti yaitu message-nya echo reply misalnya ya, artinya pesan itu bisa dikirimkan ya, pesan error tadi bisa dikirimkan melalui internet menuju router. Nah, ini kan bisa untuk mengelabui router tersebut ya, bisa mengirimkan false positif ke router sehingga router jadi bingung apakah ini pesan sebuah serangan seperti itu ya. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi harus kita perhatikan ya kebijakan-kebijakan keamanan yang harus diterapkan dengan tepat agar tidak mudah ya celah-celah keamanan, celah-celah dalam lalu lintas jaringan ini dapat digunakan ya, dieksploit oleh penyerang. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ya maka mitigasi yang bisa dilakukan adalah ya mungkin kita terapkan ya echo replay ini agar untuk memastikan bahwa ada akses dari luar ke dalam ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Tapi juga bisa mengelabui dari router tersebut ya, sehingga seakan-akan itu adalah echo replay yang sah padahal sebenarnya tidak sah.
Nah, ini kalau dia melakukan mitigasi eksploitasi SNMP. Nah, kalau hacker itu dapat menguasai sebuah router, ya, kemudian dia mendisable SNMP, ya. SNMP itu kan Simple Network Management Protocol, ya, artinya di dalam SNMP ini ya seluruh data-data pengolahan jaringan itu tersimpan, ya. Nah, ini kalau SNMP server di atau down gitu ya, maka ya pertama DOS attack juga bisa dilakukan, ya. Kemudian dia bisa membajak IP address yang ada di dalam SNMP, ya. IP address yang tujuan atau sumber, ya, router-router di mana saja posisinya itu bisa diketahui di bagian SNMP. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, baik, tadi sudah penjelasan mengenai ACL IP versi 4. Kalau kita masuk ke IP versi 6, mungkin ada sedikit perbedaan ya, IP versi 4 dengan IP versi 6. Kalau IP versi 4 kan jumlah subnetnya itu ada 16 digit, ya, 16 digit. Maka kalau di IP versi 6 ini bisa sampai 16 kali 4, ya. Bisa 256 kalau nggak salah, ya, 256 bit gitu ya. Mohon maaf, IP versi 4 itu 32 bit, ya. Sedangkan IP versi 6 itu bisa sampai 1028 kalinya, ya, lebih besar dari IP versi 4, ya. Jadi nah, inilah yang terjadi kalau misalnya kita hanya fokus pada IP versi 4, ya. Jadi konfigurasi hanya di IP versi 4. Sedangkan di IP versi 6 kita tidak gunakan. Nah, padahal attacker ya mencoba menggunakan IP versi 6, ya. Jadi mengirimkan request, ya, menggunakan IP versi 6, kemudian melakukan pivot atau penelusuran dari host ke host itu dia menggunakan IP versi 6, ya. Jadi on IP versi 6, host auto configure their stack silently by initiating automatic radio tunnel using UDP. Jadi tidak diketahui nih dia menggunakan IP versi 6, ya, seorang attacker tadi, ya. Dia secara mudah, ya, secara diam-diam, ya, dapat melakukan memulai automatic tunnel, ya, radio tunnel, ya. Jadi dia bisa berhubungan, ya, menggunakan UDP menggunakan IP versi 6. Nah, ini tidak disangka oleh seorang network administrator karena dia hanya melakukan konfigurasi di IP versi 4 untuk firewall-nya. Di IP versi 4 firewall hanya mengizinkan IP versi 4 traffic, ya, UDP. Sedangkan IP versi 6 tidak dikonfigur. Nah, untuk sintak ACL IP versi 4 itu sama parameternya atau atributnya menggunakan deny permit, ya, tapi ada tambahan di depannya, ya, bukan access strip list lagi, tapi ada IP versi IPv6 baru access strip list gitu, ya. Dia ada tambahan IPv6-nya. Nah, ini contoh bagaimana melakukan konfigurasi ACL IP versi 6. Ya, IP versi 6 access list LAN only, ya, permit, maka IP address-nya dituliskan seperti ini, ya, 201.db8.1.1.2.2/64. Nah, ini contoh penulisan dari IP versi 6. Kemudian permit ICMP any ND strip NA, kemudian
dan seterusnya ya. Jadi setelah diketikkan atau ACL-nya, maka kita show ya IP versi 6 access list-nya. Maka yang di grup LAN only ini akan ditampilkan apa yang kita tuliskan tadi. Jadi ya apa yang kita tulis dari awal ya itu misalnya permit 201, berarti dia di awal itu adalah daftar nomor 10 ya. Kemudian permit ICMP ini daftar nomor 20 dan seterusnya. Jadi secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi pembacaannya untuk ACL-nya juga dari atas ke bawah. Baik, tadi adalah bagaimana melakukan konfigurasi baik di IP versi 4 maupun IP versi 6. Sekarang kita masuk ke dalam teknologi penggunaan firewall ya. Ya, ini tujuan firewall sendiri ya. Kalau dari katanya firewall itu kan berarti dinding yang membara gitu ya. Artinya ya kalau ada ada seorang hacker melakukan intrusi atau melakukan masuk ke dalam jaringan secara tidak sah, dia akan terbakar gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi firewall ini ya seperti tembok yang panas yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Ya, hanya orang yang diizinkan saja yang diperbolehkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis firewall nanti akan dijelaskan. Kemudian bagaimana melakukan desain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, misalnya kebijakan-kebijakan di setiap departemen itu juga berbeda-beda. Nah, firewall ya didesain atau berfungsi sebagai penahan serangan ya. Kemudian merupakan satu-satunya titik transit. Jadi awal misalnya contohnya tembok di rumah kita itu adalah awal seorang orang dari luar itu berinteraksi. Jadi ketemunya pagernya dulu ya atau tembok gitu ya. Jadi user dari internet itu dia akan melalui firewall ya trafficnya ya, kemudian dia baru bisa masuk ke dalam sistemnya. Jadi tujuannya adalah mengendalikan traffic ya. Kemudian menegakkan kebijakan kontrol akses. Jadi ACL juga bisa diterapkan menggunakan firewall. Nah, di dalam firewall sendiri ada namanya pendekatan secara permisif maupun restriktif ya. Jadi kalau permisif itu artinya diizinkan, kalau restriktif itu dibatasi. Nah, ini contoh yang hijau ini adalah pendekatan permisif ya, diizinkan. Jadi misalnya adalah allow traffic from any external address to web server. Jadi semua yang dari IP address luar itu diizinkan ke web server. Kemudian allow traffic to FTP. Jadi bisa melakukan FTP ke FTP server ya. Mengizinkan traffic ke SMTP server dan internal IMAP server contohnya, atau deny all inbound traffic with network address matching internal registered IP address ya, menolak semua traffic masuk ya ke dalam jaringan yang cocok dengan IP address yang internal yang terdaftar ya. Kemudian semua inbound traffic ya yang masuk ya ditolak ya ke server dari IP address eksternal. Kemudian menolak semua inbound ICMP, echo, request traffic dari tidak bisa melakukan yang menolak ya pesan-pesan echo request ke semua di dalam jaringan ya, semua pesan itu tidak diperbolehkan dan seterusnya. Nah, macam-macam firewall sendiri itu ada, contohnya di sini adalah packet filtering firewall, jadi melakukan filterisasi terhadap paket-paket yaitu di layer 3 dan layer 4.
Jadi ya, hanya paket-paket tertentu yang diperbolehkan ya. Misalnya dia menggunakan di setiap paket itu kan ada field-field, yaitu dia IP address-nya dari mana, portnya dari mana, kemudian ada interface-nya yang digunakan ya. Nah, ini bisa difilter ya di dalam layer 3 maupun layer 4. Kemudian kalau di application gateway firewall itu berarti firewall ini ditempatkan untuk sebagai gateway ya di sebuah lapisan aplikasi ya. Saat itu di aplikasi itu data itu ya dikirimkan ya, itu sudah dijembatani oleh firewall tadi ya. Di layer 7, layer 5, 4, 3 itu bisa di monitoring ya, bisa dikontrol oleh application gateway firewall ini. Kemudian ada stateful firewall. Ya, ini berisi tentang data tabel-tabel inspeksi ya, yang diperiksa ya. Jadi setiap di layer 3, 4, 5 itu diperiksa sesuai dengan stateful firewall. Kalau daftar stateful-nya itu ya adalah menjalankan semua kebijakan-kebijakan firewall yang secara menyeluruh ya, stateful. Ya, jadi semuanya harus berdasarkan tabel inspeksi stateful-nya. Ya, kalau tidak sesuai maka dia akan ditolak gitu ya. Kemudian ada network address translation firewall. Ini berarti firewall untuk memastikan bahwa adanya transaksi alamat jaringan itu ya yang diamankan ya. NAT sendiri mungkin kalian sudah pelajari di Jarcom ya, bahwa IP private itu bisa dirubah menjadi IP public ya. Nah, ini jadi NAT firewall ini ya didesain untuk menjaga agar IP private tidak terbongkar atau di-encrypt gitu ya. Jadi aksesnya itu hanya dari IP public ke IP public saja ya. Jadi NAT firewall itu menjamin traffic ya menggunakan NAT. Kemudian manfaat dari paket filtering ya. Ini bisa kalau kita lihat di sini ada tanda centang hijau dan dilarang. Jadi yaitu tujuannya melakukan filtering paket ya menggunakan source IP address, destination IP address, ya protokol-protokol misalnya tadi ya, misalnya HTTP 80, kemudian 443, TTPS, kemudian ada mungkin telnet, ya, kemudian FTP. Nah, itu protokol-protokol itu diperbolehkan atau di-deny ya. Jadi dia dari jaringan itu dikirimkan melalui protokol transport itu tidak bisa semuanya yang di-permit atau pasti ada beberapa yang di-permit atau di-deny gitu ya. Jadi di layer 4-nya dia akan di-filter. Nah, kalau stateful firewall itu juga sama ya, di layer 4-nya di transport itu akan di-filter berdasarkan state table ya. Jadi di daftar state penyataannya ini harus memenuhi baru dia bisa dikirimkan. Nah, contohnya di sini stateful firewall tabelnya ya, ada inside ACL dan outside ACL-nya ya. Ini daftarnya seperti ini contohnya. Kemudian manfaatnya ya, benefit dari stateful firewall ya. Pertama, pertahanan dasar ya, dapat menjadi sebuah pertahanan dasar. Kemudian kuat dalam paket filtering, meningkatkan performa ya dalam paket filter, ya, menjaga dari serangan seperti DOS atau spoofing gitu ya. Kemudian log-log berisi data-data yang sangat lengkap ya, richer data log ya. Kemudian kalau pembatasannya kekurangannya ya, limitation-nya tidak ada inspeksi ke layer aplikasi. Memang tadi kan hanya di bagian ada firewall yang
application aja yang bisa aplikasi ya. Nah, kalau ini dia memang tidak bisa digunakan untuk firewall application. Kemudian cannot filter stateless protocol. Jadi beberapa protokol yang tidak dijabarkan itu tidak dapat difilter. Jadi berdasarkan stateful table aja yang bisa difilter. Ya, sulit untuk defend against dynamic port negotiation. Jadi kalau ada penggunaan port yang dinamis, ya itu susah di defend-nya karena dia hanya berdasarkan tadi ya IP source-nya maupun IP destination-nya itu di spesifik di stateful table-nya ya. Kemudian tidak tersedia authentication sistem autentikasi, layanan autentikasi ya yang memastikan bahwa apakah itu sah atau tidak ya. Jadi hanya berdasarkan stateful table-nya saja. Nah, bagaimana melakukan desain ya firewall? Ini contohnya menempatkan firewall itu di luar jaringan atau di dalam jaringan. Ya, kalau dia di luar jaringan, maka kita harus pastikan berarti kan ini sebagai tembok terluar dari internal jaringan kita gitu ya. Maka pastikan kalau dia di luar jaringan itu tidak ada akses yang bisa masuk ke dalam. Jadi hanya dari luar ke dalam. Ya. Sedangkan kalau dia diletakkan di dalam, di inside, ya, maka itu untuk mengamankan setiap hostnya. Ya. Jadi perbedaannya gitu ya. Kalau dia tempatkan di luar, itu untuk mengamankan untrusted public ya atau IP address yang dari luar itu yang tidak dipercaya itu melakukan akses ke dalam internal. Ya, tapi kalau dia firewall-nya itu ditempatkan di internal, itu untuk menjaga setiap host. Ya, jadi ada host base firewall, ada network base firewall. Kalau host base firewall dia berarti menjaga setiap antara host ke host itu dijamin keamanannya. Tapi kalau dia diletakkan di network host firewall, maka itu menjamin antara jaringan untrusted ya dengan trusted itu diperbolehkan atau tidaknya. Ya. Nah, kalau demilitarized zone atau DMZ ini sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwa DMZ ini seperti layanan ruang tamu gitu ya. Jadi yang dari publik, dari luar ya, bahkan untrusted address pun itu bisa ya mengakses ke dalam, tapi harus difilter dulu di DMZ. Jadi di DMZ menunggu apakah ada akses menuju ke private network-nya ya. Kalau tidak ada berarti ditolak ya. Maka dari DMZ inilah nanti akan lakukan filter ya. Kemudian dikuatkan juga dengan firewall ya. Jadi ada DMZ, ada firewall-nya. Jadi kalau dia tidak masuk dalam DMZ tapi dia langsung masuk menuju private network-nya, itu ada firewall-nya yang akan melakukan block ya. Jadi harus ke DMZ dulu. Nggak boleh masuk ke firewall-nya. Nah, ada yang berbasis policy juga ya, zona berbasis policy biasanya di setiap departemen-departemen ya, ada departemen marketing, departemen keuangan, ada di departemen marketing itu tidak boleh ke departemen keuangan misalnya ya. Tapi kalau departemen keuangan ke departemen marketing itu boleh saja ya, contohnya misalnya ada marketing yang butuh produk, kemudian keuangan memberikan dana kepada bagian marketing ya untuk melakukan pembelian misalnya contohnya. Nah, itu mungkin diizinkan ya, tergantung dengan polisi atau kebijakan dari setiap departemen. Ya, keuangan boleh berhubungan dengan marketing, tapi marketing nggak boleh berhubungan dengan keuangan. Ya,
Ini artinya cuma satu arah ya, hubungan satu arah saja. Manfaat dari zona apa? Zona ini ya, base policy firewall ya, yaitu tidak tergantung pada ACL. Jadi di akses control list-nya itu bisa dihilangkan ya aturan-aturan yang melarang ya IP address tadi gitu ya. Jadi konfigurasinya itu berdasarkan firewall aja ya, jadi nggak perlu dari ACL-nya. Jadi kalau ACL kan mungkin protokol-protokol port itu terlalu terlalu implisit ya, jadi semuanya nggak boleh gitu ya. Nah, kalau berdasarkan zona policy ini hanya beberapa saja IP address yang diizinkan atau yang diblokir gitu ya. Jadi lebih kepada eksplisit ya. Eksplisit itu yang jelas ya, jelas IP address sekian itu tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, mungkin IP address dari segmen subnet network-nya marketing ya menuju ke network-nya keuangan itu langsung diblok ya, spesifik gitu ya, jadi eksplisit. Nah, yang klien-kliennya itu ya itu tidak perlu pengaturan ACL lagi gitu ya. Karena yang perlu diblok itu yang cuman yang ada yang didefinisikan secara eksplisit saja gitu ya. Kemudian kebijakan mudah dibaca ya, karena secara eksplisit ya sudah jelas apa yang tidak diperbolehkan atau yang diperbolehkan. Satu kebijakan mempengaruhi setiap lalu lintas yang diberikan, alih-alih memerlukan beberapa ACL dan tindakan inspeksi. Ya kalau misalnya memang ada beberapa peraturan yang perlu diterapkan menggunakan ACL, ya memang perlu juga ACL-nya. Tapi memang karena secara eksplisit tadi firewall cukup menghandle-nya. Contohnya misalnya kalau dia perlu ACL, ya itu misalnya staf keuangan itu boleh mengakses internet misalnya, berarti dia di-allow untuk port 80-nya ya. Gitu. Walaupun ke marketingnya itu memang mau akses web dari marketing misalnya, itu diperbolehkan ya. Atau marketing mau akses webnya keuangan misalnya, itu diperbolehkan gitu kan. Tapi yang eksplisit tadi IP sekian ke IP sekian itu tidak diperbolehkan. Nah, maka ACL itulah nanti diperlukan untuk sebagai tambahan saja ya, untuk memudahkan beberapa kebijakan lain yang diperbolehkan. Desain umum meliputi ya untuk desain ZPF ya atau zona base policy firewall. Maka ini meliputi LAN ke internet ya, kemudian ya tadi ya dari departemen A ke departemen B itu kan melalui internet ya misalnya. Ya, maka desainnya itu LAN ke internet. Kemudian firewall di antara server publik bisa ditempatkan di sekitar di luar ya, di luar dari jaringan ya, berarti di luar dari server publik. Kemudian firewall redundancy ya, ini sebagai cadangan firewall ya. Kemudian firewall yang kompleks ya, langkah-langkah desain, tentukan zonanya, tentukan dulu mana saya lantai 1 untuk departemen marketing, misalnya lantai 2 untuk keuangan ya. Nah, itu zona-zonanya. Kemudian bangun kebijakan antara zona, ya tentukan baik itu secara manajemen ya, level manajemen maupun level pelaksana ya. Ya, level manajemen harus dituliskan dalam bentuk kebijakan berbasis administratif gitu ya. Sedangkan kalau level pelaksana berbasis teknis ya. Kemudian desain infrastruktur fisiknya ya, buat layoutnya segala macam. Kemudian identifikasi himpunan bagian dalam zona, mana yang himpunan bagian berarti mana yang diperbolehkan ya, intersection-nya,
mana yang tidak diperbolehkan, ya. Dan gabungkan persyaratan teknik. Kemudian ya pertimbangan-pertimbangan lain untuk keamanan jaringan adalah ya pertahanan berlapis, ya. Depth in DID, ya, defense in depth, ya, artinya pertahanan lebih mendalam. Maka itu ada level jaringan juga, ada jaringan inti, jaringan perimeter. Perimeter berarti di sekitar jaringan luar, dari internal ke luar, ya, itu jaringan perimeter. Dan endpoint-nya, ya, berarti ke klien-kliennya, setiap klien, ya, user-usernya. Kemudian keamanan komunikasi. Ya, misalnya menggunakan jalur yang secure atau tidak secure, gitu, ya. Nah, itu harus didesain lagi, ya, keamanan di ID-nya tersebut. Kemudian best practice untuk firewall sendiri, posisikan firewall pada batas keamanan, ya, tidak bijaksana untuk bergantung secara eksklusif pada firewall, ya. Jadi ya jangan hanya bergantung pada firewall saja, ya, hanya terlalu banyak yang di configure di firewall, maka semakin tidak nyaman untuk sebuah kebebasan dalam melakukan akses ke jaringan, ya. Perlu human right, ya, kebebasan manusia, tapi ini juga perlu kebebasan jaringan, gitu, ya. Jadi beberapa user tidak akan nyaman kalau misalnya dilarang ngirim email, dilarang ngirim data, ya, transmit data nggak boleh, ya. Kalau banyak akses yang dilarang, akhirnya jadi menyulitkan lagi, ya, akhirnya jadi manual lagi, ya, orang mengirimkan data, ya, menggunakan kertas, ya, tidak ada manfaatnya, apa gunanya jaringan, ya, yang dimana jaringan tadi yang memudahkan, ya, transfer digitalnya, gitu, ya. Nah, ya harus dipastikan firewall nyaman digunakan, ya, ACL juga nyaman digunakan juga oleh pengguna jaringan. Kemudian pastikan akses fisik ke firewall dikontrol, monitor log firewall, pastikan manajemen perubahan untuk perubahan konfigurasi. Jadi ada manajemen change management, ya, perubahan apapun yang konfigurasi yang sudah dirubah itu harus before after-nya itu harus ada dokumentasinya, sehingga kalau misalnya setelah kita rubah firewall tersebut atau ACL-nya ternyata banyak kendala nih, si A nggak bisa ini, si B nggak bisa ini, ya, akhirnya bisa kita kembalikan, ya. Jadi fungsi backup-nya juga harus diperhatikan. Ingatlah bahwa ini udah selesai. Ya, nggak semua semua bergantung firewall, ya. Bisa menggunakan VPN, ya, untuk remote access, ya. Bisa nanti ada juga IDPS, ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang IDPS. Itu juga bisa memonitor, ya, traffic, ya. Kemudian autentikasi, ya, setiap host, ya, itu juga perlu. Kemudian di layer 2 itu ada menggunakan enkripsi, ya, untuk portnya, sehingga semua semua data yang masuk ke dalam port tersebut itu akan di encrypt, ya, paket-paketnya itu juga bisa di encrypt, gitu, ya. Jadi enggak firewall sebagai pertahanan terluar, gitu, ya. Antivirus juga perlu. Kemudian penerapan-penerapan di ID yang lain juga perlu. Demikian pertemuan kita kali ini, ya. Terima kasih atas kehadiran kalian, ya. Kelebihan dan kelebihan yang semoga menjadi manfaat, dan kekurangan mungkin mohon maaf kalau misalnya tidak kurang jelas bagi kalian untuk memahaminya. Memang ini butuh praktek langsung, ya. Teori untuk Cisco memang
ya sebagai pengetahuan saja ya, selebihnya harus lebih banyak praktikal untuk lab-nya sendiri ya, untuk implementasi firewall. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.